Halo, assalamualaikum. Video ini mungkin lebih singkat sesuai masa pemakaian Galaxy A55 5G ini di tangan saya. Sebelum lebaran, saya menjajal smartphone ini setelah menyelesaikan ulasan Galaxy A35 5G. Jadi, poin pertama yang ingin saya share adalah kelebihan smartphone ini dibandingkan A35 ya. Dan sedikit opini, apakah worth it nambah sejuta buat A55 ini atau tidak. Jadi, Galaxy A55 5G ini jelas lebih baik terutama di sektor-sektor berikut ini. Yang pertama tentu saja build-nya di mana frame-nya sudah pakai aluminium, lebih solid namun bobotnya cuma lebih berat 4 gram saja dibanding Galaxy A35 5G. Yang kedua, ini penting banget sudah ada eSIM ya. FYI, kemarin saya baca info bahwa Telkomsel udah bisa eSIM juga. Jadi udah lengkap nih, semua operator Indonesia sudah bisa eSIM ini. Dan ini tentu jadi nilai plus di kelas mid-range. Nah ketiga, kamera ya, dalam artian resolusi yang lebih baik untuk lensa ultrawide dan juga selfie. Kabarnya sensor kamera utama Galaxy A55 5G juga sudah pakai Sony IMX766 yang merupakan sensor flagship dan nanti lihat aja ya hasilnya, saya bocorin dikit deh, kece abis. Yang keempat, dapur pacu jelas lebih baru ya, Exynos 1480 pertama nih smartphone ini. Dan sudah berfabrikasi 4 nanometer, jadi lebih adem dan lebih hemat ya rasanya. Plus Galaxy A55 punya varian RAM 12GB juga, di mana yang ini bahkan dapat gratis S-Care Plus 1 tahun. Lalu kelima, storage lebih kenceng nih. Yang ini pakai UFS 3.0, terlihat dari skor test storage yang menembus kepala 60 ribuan. Udah sih kayaknya ya, itu aja. Jadi nambah sejuta worth it nggak? Kalau buat saya relatif. Kalau memang cari performa kamera, improvementnya dari Galaxy A35 berasa kok. Sementara kalau cari performa, misal kamu cukup sering main game, rasanya Galaxy A35 5G udah smooth banget. Saya memang cuma main PUBG Mobile, tapi dapat settingan grafisnya sama-sama smooth extreme atau HDR Ultra. Skor Antutu tembus 729 ribuan, alias lebih tinggi sekitar 60.000 poin dari Galaxy A35 5G. Nah, buat tim casing, frame aluminium ini juga ujung-ujungnya nggak terasa ya. Jadi saran saya pilih casing yang slim-slim aja, karena saya pakai yang dark disease ini, dan membuat smartphone ini jadi terasa ekstra bulky. Sementara jika tanpa casing, hati-hati sudut-sudutnya kerasa cukup tajam di tangan saya. Sisanya, semua kelebihan-kelebihan Galaxy A35 5G ada juga di smartphone ini. Semisal fitur security ala flagship Samsung, kemudian Infinity O Display dengan panel Super AMOLED dan lapisan Gorilla Glass Victus Plus. Plus dual stereo speaker yang enjoyable kayak gini. Nah, untuk kamera, saya akan persilakan teman-teman langsung lihat hasilnya. Cuma secara garis besar, rekam video di Galaxy A55 5G ini kerasa banget stabilnya, meski di 4K sekalipun. Dan rekam indoor malam-malam di bawah cahaya lampu saja, hasilnya tetap bening, dengan catatan saya taruh HP-nya ya, nggak diajak bergerak. Foto malam hari juga kece banget dengan atau tanpa night mode. Kecuali ultrawide deng, yang ini wajib pakai night mode ya. Dan butuh pegangan yang stabil, karena OIS cuma ada di lensa utamanya saja. Dan udah sih, paling gitu aja sharing cerita saya tentang Galaxy A55 5G. Jadi saya nggak bawa ponsel ini buat mudik ya. Rasanya sudah cukup buat share ke teman-teman info yang saya dapatkan sampai hari ini. Oke sip, monggo silakan dicek hasil kameranya segera dari kota Cimahi. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh perekaman video dengan Samsung Galaxy A55 5G, kamera depan bisa sampai 4K 30 fps ya. Kalau Full HD dia bisa sampai 60 fps. Kali-kali kamu mau bikin video yang smooth buat facecam di story gitu ya. Silahkan disimak audionya, ini dalam ruangan, jadi harusnya nggak terlalu berisik. Sambil saya panning-panning dikit buat stabilisasinya, nanti abis ini kita coba di Full HD. Ya, Full HD 30 fps harusnya lebih stabil lagi, termasuk mungkin fokusnya harusnya lebih cepat nguncinya, karena memang tidak ada mode super steady atau steady face ya di kamera depan ini. Jadi silahkan disimak aja sambil saya panning-panning. Ada backlight, lalu arahkan dari atas pencahayaannya. Ini di dalam ruangan, jadi kelihatan pencahayaannya kurang. Situ kita keluar. Ya, siap-siap silau dulu sebentar. Meteringnya menyesuaikan dan ya kayak gini. Bentar, saya cari sendal lagi. Oh. Turun tangan nih. Nah, ini pencahayaan yang paling pas. Gimana? Ya, abaikan jerawat di hidung. Audionya disimak ya. Kalau di outdoor kayak gini, apakah masih tetap bagus? Dengan sedikit noise dari beberapa hal, komen aja ya. Video 4K 30 fps dan saya bisa ganti lensa langsung loh, walaupun di 4K tuh, walaupun loncat ya, nggak terlalu smooth gitu, kayak nggak ada zoom outnya. Nanti loncat ya, nggak ada zoom. Nah, kalau dari 2 ke 1 kan kelihatan kayak ada zoom outnya gitu. Kedua juga, ke 1 juga. Segini lumayan stabil sih untuk panning tanpa berjalan. Tuh, fokusnya juga dapat kece. Kalau ultra wide fix fokus ya, seperti biasa. Tapi tone warnanya kelihatan identik, tidak belang gitu ya dibandingkan lensa yang utamanya. Gimana fokusnya, bagus kan? Tuh. Sedikit aja rekam di Full HD buat nunjukin, karena harusnya lebih optimal di Full HD 30 fps ini ya dibandingkan 4K tadi. Tapi di 4K aja fokusnya kan udah bagus, apalagi di Full HD ya. Tuh, malah kayaknya lebih smooth tadi deh. Ini smooth kan, pindah fokusnya dari daun yang warnanya kemerahan itu ke kaktus ini, bagus. Kita sambil jalan di 4K 30 fps. Warna langitnya juga bagus. Ini ke kiri. Oh, angin. Lensa. Zoom 2 kali, zoom 1 kali. Panning di 1 kali. Panning di ultra wide. Di Full HD di 4K aja tadi udah lumayan stabil sih, jadi harusnya di Full HD juga lebih stabil lagi. Ultra wide kali 1 kali kita panning lagi, panning lagi di Full HD. Super steady mentok di Full HD 30 fps, warnanya kelihatan beda dan nggak bisa pakai lensa ultra wide ya. Panning, jalan agak cepet ya. Panning lagi. Makin cepat jalannya.
Dia coba harus diketopresin. Nih. Iya.